Tidak ada yang mampu menjadi seorang pemaaf kecuali orang-orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mari kita tadabburi sebuah kisah menarik dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau ini hidup di era kekhalifahan yang ketika itu terjadi namanya fitnah khalqul Quran, di mana terjadi penyimpangan pemikiran ideologi ketika itu bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Sedangkan Imam Ahmad ini adalah orang yang menentang pikiran tersebut. Akhirnya karena beliau menentang pikiran tersebut, akhirnya beliau dipenjara. Dan di penjara itu beliau disiksa, siang malam disiksa, dicambuk, sampai-sampai tidak ada satupun di punggungnya Imam Ahmad bin Hanbal, melainkan di sana ada bekas cambukan. Dan tidak sebentar, dan bukan waktu yang singkat. Beliau itu disiksa dalam 3 periode kekhalifahan. Dan yang paling keras itu adalah pada pemerintahannya Khalifah Al-Mu'tasim billah. Suatu kesempatan setelah beliau selesai menjalani segala hukumannya dan singkat cerita pikiran dan fitnah itu hilang, beliau ini masih merasakan sebuah sakit di punggungnya ini disebabkan bekas-bekas cambukan yang dulu beliau terima. Akhirnya apa? Akhirnya beliau memanggil seorang tabib untuk memeriksa punggungnya. Tabib ini melihat ternyata bekas-bekas luka itu sudah sembuh semua. Ya, sudah sembuh semua, sudah selesai. Cuman bekasnya masih ada. Imam Ahmad mengeluhkan di satu titik di bagian rusuknya itu yang tidak, masih sakit dan tidak hilang nyerinya. Maka tabib ini memeriksa, apa kira-kira penyebabnya. Dan ternyata setelah diperiksa, ya, ternyata ada gumpalan daging yang diselipkan di dalam dagingnya Imam Ahmad, dalam tubuhnya, daging busuk. Dan usut punya usut, sang tabib kemudian menganalisa bahwasanya ini dulu ketika ditangani oleh bagian kesehatan yang ada di kekhalifahan ketika itu adalah bahwasanya yang menangani kesehatan Imam Ahmad ketika itu. Jadi Imam Ahmad itu dicambuk, disiksa, ya, dihantam siang malam. Kalau dia sudah mau meninggal, mau pingsan itu, nanti diserahkan kepada tabib itu. Lihat bagaimana kejamnya penyiksaan itu yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk mempertahankan satu keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya ternyata usut punya usut, Imam Ahmad itu ketika itu ada seorang dukun yang menyelipkan daging busuk di dalam kulitnya Imam Ahmad. Nah, daging busuk inilah yang menyebabkan sakit itu tidak berhenti-henti, ya, terus nyeri terus. Nah, setelah diperiksa dan disampaikan kepada Imam Ahmad, terus solusinya apa? Solusinya adalah harus dikeluarkan, operasi. Dan bayangkan, operasi pada abad ketiga, ya, Hijriyah. Belum ada seperti secanggih sekarang. Ya, ada biusnya, ada segala macam. Enggak. Bagaimana cara operasinya? Operasinya mengerikan. Dengan menggunakan pisau panas yang sudah dipanasi, kemudian pisau itu ditusukkan ke daging. Nyes. Baru dikeluarkanlah daging itu. Maka Imam Ahmad, dan ada episode menarik ketika Imam Ahmad melakukan proses pengeluaran daging busuk itu. Ketika sang dokter memasukkan pisau panasnya, ya, masuk begitu. Maka Imam Ahmad sambil menggigit bantal, menahan pedih dan perihnya itu, sambil mengucapkan sebuah kalimat doa. Apa doanya? Allahumma gfir lil mu'tasim, Allahumma gfir lil mu'tasim. Sambil menahan perih, menahan jeri, Imam Muhammad tidak berhenti mengucapkan Allahumma gfir lil mu'tasim, Allahumma gfir lil mu'tasim. Beliau memohonkan ampun untuk Mu'tasim, orang yang dulu atas titah dan perintahnya untuk menyiksa beliau, mencambuk beliau siang dan malam. Tapi dalam proses itu Imam Ahmad menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang bertakwa. Allahumma gfir lil mu'tasim, ya Allah maafkan Mu'tasim. Maka proses operasi berjalan, daging busuk dikeluarkan, kemudian dijahit oleh sang tabib sampai akhirnya selesai. Dan Imam Ahmad saking perih dan pedihnya itu nyaris pingsan. Selesailah singkat cerita itu proses operasi. Maka sang tabib yang memperhatikan sejak awal bagaimana Imam Ahmad menghadapi proses operasi tersebut bertanya, ya wahai Imam, kulihat dalam proses operasi tadi kau tidak berhenti mengucapkan dan mendoakan Mu'tasim, dan orang yang dulu memerintahkan untuk mencambukmu, menyiksamu, memenjarakanmu. Bukankah seharusnya engkau mendoakan keburukan? Sebagaimana manusia pada umumnya tentunya, ya, kalau kita ada orang jelek, orang buruk, berbuat buruk kepada kita, menzalimi kita, tentu doa yang paling pantas kita ucapkan adalah ya kelaknat untuk dia, kecelakaan untuk dia, musibah untuk dia.
binasa saja pokoknya. Tapi Imam Ahmad menunjukkan kualitas sebagai orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan ini tidak mudah. Tidak semua orang punya hati selebar dan selapang yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mendoakan orang yang dulu menzaliminya, orang yang dulu punya peran menyakitinya, orang yang dulu menyiksa dan mengurungnya di dalam penjara. Maka memang orang-orang yang memiliki hati yang lapang, orang-orang yang mampu memaafkan hanya orang-orang bertakwa. Orang yang tidak memiliki ketakwaan di dalam hatinya, di dalam dirinya, mustahil memaafkan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memenangkan perang di Fatu Mekah, ketika beliau dia berada di puncak kekuasaan, di mana setiap orang-orang yang dulu memusuhinya ditampakkan, dijejerkan di depan beliau. Hanya butuh satu perintah, maka hilang semua kepala dari jasadnya. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi SAW dalam posisi yang seperti itu. Antumul yaum tulaqa, hari ini kalian dibebaskan. La tathriba alaikumul yaum, sebagaimana yang diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dosa hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Orang yang mampu memaafkan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hati yang lapang untuk saling memaafkan kesalahan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pemaaf. Fa'fu wasfahu, maafkanlah, relakanlah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.